kita ketemu kembali sahabat UMKM di program Talkshow Rumah UMKM barengan sama dengan Pak Aldi dan Freddy Sambar. Oke. Pastinya Lo tamu nih gak disebut nota? apa? Nanti dulu kita sih. Oh iya gimana? Iya, pastinya kalau hari Rabu ini kita tuh seneng banget itu ya. Dua bestie ini mesti ketemu, insya Allah lah. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sama UMKM. Betul. Dan para sahabat UMKM juga dapat masukan atau dapat ilmu dari narasumber. Kali ini narasumbernya ini istimewa. Dulu dia tuh ketua kelas loh. Di BES 13. Sudah kenalan sama Pak Aldi? Sudah kenal? Kenal. Oh kenal ya? Kenal. Oh waktu graduation dulu ya? Iya. Nah ini apa namanya? Kita sudah hadir ini di hadapan kita ini, yaitu kita manggilnya Mbak aja biar kelihatan muda. Betul sekali. Karena kalau udah lihat casingnya ini masih umur lulus SMA kayaknya. 11-12 ya Pak. Oh 11 siang 12 malam. Enggak ya? Sudah hadir yaitu Mbak Novi Adi Suryani. Benar sekali Bapak. Ownernya Retropia. Retro berarti kuno ya. Berarti pia yang kuno kayaknya. Betul seperti itu. Oh, biar resep kuno ini. Iya. Iya, gitu ya. Temanya ini loh, ini asik ini. Camilan favorit jadi ide saya. Oh, jadi awalnya dari camilan favoritnya dia kayaknya. Betul. Kita sapa dulu aja Pak Ali. Gimana kabarnya Mbak Novi Adisiani, panggilnya apa ini? Saya Novi aja Pak. Adi aja. Saya pernah seperti itu, ada pengalaman dipikirnya saya lelaki ya. Oh. Jadi saya ngantri gitu, loh kok cewek gitu. Jadi Ya. dipikirnya bukan saya gitu. Saya Ya. ngantri cukup lama begitu. Dipanggilnya Adi. Iya. Novi Adi gitu. Kok keluarnya Kalau di kantor dulu juga sempat dipanggil Yani Pak. Terserah lah. Yani. Yani. Surai. Ya Suryani kan. Ojo lho Pak, Surabaya ini langsung metu aku. Arek gupeng yo main-main. Iya. Atat yo kan emang ngudare gupeng digipeng ngono. Oke. Ya. Kita bisa cerita mengenai dulu aja ya caranya membuat camilan. Tadi sempat terbesit kalau dulu sempat kerja di kantoran. Iya betul. Emang basicnya apa dulu dari pendidikannya dulu? Jadi saya revisi dulu bahwa saya ini ketua kelas batch 11 Pak. Oh, 11 gitu. ternyata. Graduation Saya lupa dengan batch 12. Iya. Bertemu dengan bapak-bapak ini Masya Allah gitu. Sebelumnya saya menyapa dulu ya teman-teman yang ada di Batch rumah 12. ya Pak. Oh iya. Ya udah enggak tahu mereka di jalan enggak apa-apa. Iya. Selamat sore, perkenalkan semuanya, saya Novi, brand owner dari Retropia, seperti itu. Retropia. Iya. Kalau tadi ditanyakan, saya memang basicnya adalah customer Iya. service Yes. dan betul Pak di Menjadi AKG, salah yes, satu di perusahaan telekomunikasi, Iya. ya. Kemudian yang terakhir saya di procurement, di purchasing, pengadaan barang, dan kebetulan itu perusahaan bakery. Jadi bakery. setidaknya saya tahu produk-produk atau material apa saja yang bagus gitu, yang bagus untuk dipakai atau tidak. Itu menjadi bekal saya. Oh, membuat retro nih ya. Betul sekali. Kalau pendidikannya dulu apa dulu? Saya itu dulu perhotelan Pak. Oh, masih D3 perhotelan, masih iya, masih nyambung gitu. Kemarin narasumber kita dari teknik sipil. ya. Kok make up. Ini masih ada Iya. nyambung-nyambung. Iya, hospitality sangat penting kan, Iya. untuk apalagi mempunyai sebuah produk itu sangat penting karena servis itu juga menjadi salah satu pelayanan yang terbaik ya Pak Ya. 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 Nah. Retropia itu mulai kapan, Mbak Novi? Kita sebelumnya itu kita sudah 1 tahun ya Pak ya, sudah 1 baru tahun. ya berarti ya? Baru ya. bikin ya. Tapi saya tidak, maksudnya saya pede saja karena sebenarnya itu di sini ini kan saya bisa branding gitu. Jadi harusnya yang tampil itu yang baru Ya. untuk membranding produknya seperti itu. Kalau yang lama-lama mungkin sudah dikenal ya, Ya. seperti itu. Artinya bikin Retropia ini memang baru setahun terakhir. Iya, Sebelum Pak. itu masih masih jadi profesional tadi itu ya. Kerja Iya. di ini ya. Betul Terakhir Pak. ini. Ya karena di PHK sih sebenarnya ya, karena kan COVID, pengurangan. Karena COVID ya. Ya karena pengurangan pegawai, semua itu katanya ada yang
kalau kepepet semuanya bisa Iya, gitu Oke, ya. The powernya kepepet dan Iya, The mama ini. power of Mama ini. kepepet Pak, dapur harus ngebul ya. Dapur harus ngebul. Jadi apa namanya, power pertamanya emak-emak, power keduanya kepepet. Wow. jadi ya, mama. jadilah seperti Mbak Dok. Iya. Udah tahu kan mama kalau kepepet kayak apa? Mereka gitu. Iya, nggak mau kalah, sen Oh, kanan bener ya. belok kiri. Iya. Iya. Tapi memang dari muda Mbak Novi suka bikin kue, suka masak atau apa gitu? Atau enggak juga? Kalau masak sih tidak Pak, tapi kalau Masak, bikin kue memang suka. Suka, ya? Memang suka bikin kue gitu. Dan apa waktu itu? Apa Yang memang disukai pia? kuenya. Tapi kalau dari judulnya kayaknya pia ini kue favoritnya dirimu ya? Iya betul. Jadi flashback sedikit bahwa dulu di kantor telekomunikasi itu ada bapak-bapak itu jualan pia Pak gitu. Dan itu memang bentuknya kurang lebih seperti ini gitu, seperti ini. Tapi untuk teksturnya itu saya suka sekali. Jadi ketika dia datang saya selalu beli. Atau kalau saya pergi kemana itu saya selalu beli pia begitu. Dan saya sukanya pia kering. Pia kering. Kalau ini kan kategorinya masuk ke pia kering Pak. Iya, kalau ini. Betul. Pia kering itu yang nggak ada isinya maksudnya ya? Bukan. Itu kerontang. Ada isinya. Pia kelontang. Jadi di gini kan ada isinya. Bukan. Dalamnya ada isinya itu. Ada. Kok Iya. kering? Hah? Kering itu maksudnya? Itu loh. Jadi prosesnya pia kering. kalau saya boleh jelaskan, Iya, pia iya, itu iya. sebenarnya ada dua Pak. Oh. Jadi Iya. kalau pia Basah. basah yang pia patok itu Iya. ya. Kalau Bapak yang empuk-empuk gimana Kumpul gitu itu, ya. itu pia basah. Kalau saya ini kategorinya pia kering gitu. Kalau biasanya ini menjadi pembeda kita ya. Ya. Kalau bahasa bisnisnya itu diferensiasi gitu Wah, ya. pembeda. Jadi kalau biasanya Bapak lihat tuh pia itu kan gemoy-gemoy gitu ya. Gitu. Ini lebih slim. Saya buat lebih Slim. pipih. Lebih Ya, pipih, jadi justru. saya klaim bahwa ini adalah pia pipih pertama di Surabaya. Oh, Gitu. iya. Oke. Apakah ada tingkat kesulitan yang berbeda dari yang pia yang Yang biasanya gemoy, untuk diginikan, jadi yang slim. untuk dislimkan begini? Eh, Dari proses produksinya enggak ya? Atau- Dari mungkin- proses produksinya iya, karena ada satu step yang membuat dia pipih. Oh gitu. Iya Pak, betul. Jadi Oh, iya. saya kan harus menyamakan diameternya ya gitu. Kalau kita tidak pakai alat cuman begini, Nggak bisa. karena saya kan mungkin kategorinya perfeksionis ya. Jadi saya harus pakai cetakan yang setelah kalau Dibulet-bulet. ya, kalau yang lain cuma diisi Diundur-undur itu loh, filling kan? aja. Tuh, diundur-undur itu loh. Cetak untungnya. Lah iya. Unter. Diundur-undur ya benar. Iya, kayak bunder. Iya, unter. Mau tak golek bahasa Indonesia nih. Diuntur-untur ki opo? Ya, terus. Iya, setelah diisi, di filling gitu kan Ya. tinggal di kuncian aja sudah selesai. Ya. Tapi kalau Retropia ini ada satu step lagi, jadi dia harus dikempeskan gitu, Pak. Dikempeskan. Dikempeskan tuh apa ya? Dikempeskan. Dipipih. Dipipihkan, dikempeskan. Iya. Bahan be. Iya. Duh, kalau Balon. pia aja bisa, Freddy bisa nggak? Nah ini loh tadi loh. Ini kalau prosesnya satu langkah tadi suruh diet. Jadi setelah diet mengembang, ayo. Iya. Pia itu seneni terus. Iya. Stres deh. Pakai apa Mbak? Cemetkan pakai apa? Saya Dicemetkan. dicemetkan, dipipihkan Bapak. Dipipihkan. Kok dicemet? Lo cek gampang gitu loh. Iya dicemetkan. Cemetkan. Terus pakai Iya, saya pakai cetakan apa tuh namanya donat Pak. Gitu. Jadi kalau ada donat tuh kan dia pakai ada cetakan bulat Ya. gitu ya dari kayu. Terus dia dibantu dengan kayak apa tuh namanya ada begini. Terus ada apa, pegangannya iya, begitu. iya, Jadi iya, tinggal saya tekan-tekan pencet gitu ya, karena kan dia. ditekan-tekan gini ya. Jadi dia kan nggak keras ya. Itu Gitu. sebelum di oven ya. Sebelum Pak. Nah kalau pipi gini berarti masa pengovenannya juga beda dengan yang Lebih cepat. Karena saya lebih cepat tidak ya? men-trial yang gemoy-gemoy itu, jadi Dan nggak tahu ya. jadi saya Nggak tidak tahu tahu perbandingannya ya. perbandingannya seperti apa. Tapi setelah dilempar ke market melihat yang kayak gini gimana? Dari para penyuka pia itu. Positif Pak, Positif ya? ya karena yang pertama adalah loh, Pak. kalau pia ini itu kan coba
Bapak Ya. bayangkan ya. Kalau orang makan pia gemoy itu kan Bayangkan. mulut bibirnya harus terbuka agak lebar ya. Gitu ya. Gitu. Kalau gini dia agak cantik gitu lah makannya. Jadi dia ya gitu aja. Jadi kan Pasti- akan rata kemennya. Iya seperti itu. Dan kelebihannya selain pipi adalah kenapa ini juga namanya retro karena ini sangat berhubungan karena selain dulu karena saya merasakan pia yang dulu saya rasakan, kemudian ini kulitnya Pak itu seperti kulit pia zaman dulu. Gitu. Kalau sekarang kan ada yang pakai butter, mentega atau Iya. apa begitu ya. Kalau ini asli. Ini iya, jadi makanya itu juga kelebihan kita bahwa ini pianya rasa otentik. Yang di pegang Pak Aldi itu apa? Coklat. Enggak tahu. Enggak tahu. Ini Kacang Bapak. hijau. Ini kacang hijau. Ya, kacang Oh, keju. ada berapa varian? Sementara kita ada 3 Bapak. Ya walaupun kita masih seumur jagung, tapi alhamdulillah kita sudah tersertifikasi halal dan PIRT Coklat. punya izin edar Kacang hijau. dan keju. Oh, keju. Iya. Ada 3 varian. Coklatnya ya. kita juga nggak pakai yang melted begitu Pak. Melted kan langsung gitu ya. Jadi dari feeling yang memang aslinya melted, melted itu cair, Leleh. leleh, itu langsung. Pak Aldi nggak tahu melted. Meleleh. Iya. Nyunyur. lele. Kayak wong ngiler loh. Nyunyur. Nggak, itu kita olah sadi. Jadi kayak memang bener teksturnya pia-pia zaman dulu. Nah, Ya. Oh, Menarik jadi ini ya. jadi kalau dari retronya itu memang Dari bahan bakunya. Mbak Novi pengen mengedepankan bahwa kenapa ini jadi retro pia karena memang pia ini diproduksi dengan bahan baku yang bahan baku yang tanpa ada tambahan. Tesnya itu tes zaman dulu. tes retro Iya. memang. Tia. Tanpa ada tambahan butter tadi loh. Artinya ya, benar ya? Iya betul. Jadi tesnya tes zaman dulu Pak. Nah, Aldi Seperti mau itu. nyoba tak? enggak, nanti aja. Kalau Tuh, gambarnya kemasan- ini apa ini? Mana? Iya Kalau dari itu ini apa namanya? Rumah merek- ini? Iya. Apa Iya. ini? Bukan Ini ya? rumahnya siapa ini? tebak Pak. Tebak berhadi ya. Itu seolah itu ya? Iya betul Pak. Oh, Gedung Siola ini ya. Betul. Oh, Pak Aldi nih. Kenapa ambil seolah? Ayo. Siola mobil ngene, Fred. Mumpul. Iki lho. Sampai ke wale, ke gini lu. Loh, Begini ta. gini lu. Lah iya gini, Fred. Iya Lah, Pak iya. seperti. Nah, ini kalau mobil ada di tanah. Kok ini sih, gini lu. Iya. Iya ya oke semua benar ya. Kenapa Siola? Jadi Retropia ini kan dijadikan sebagai oleh-oleh Pak dari Oleh-oleh Surabaya. khas Jadi Surabaya. kekasannya adalah yang mewakili Surabayanya adalah ya Siola itu sendiri. Oh. Dan kenapa Siola? Siola itu kan juga perwakilan dari masa lalu yang kemudian masih eksis sampai saat ini gitu. Oh. Walaupun diterjang dengan segala keadaan, ditempa oleh gitu ya. Dia masih eksis. Betul, Padahal seperti dulu itu. kita tahu seolah itu kan kembang kempis. Nah, Terus gitu loh, diambil alih Pak. sama pemerintah jadi rame ini. Betul. Dan kami harap bahwa Retropia ini bisa menjadi penambah oleh-oleh khas Surabaya juga yang sudah ada. Dengan munculnya Retropia ini, ada nggak yang dari para kompetitor yang coba bikin seperti ini? Karena tahu kan keinginannya kan menjadi oleh-oleh khas Surabaya. Pasti dong ada orang yang aku pengen nyoba, ada nggak ya? Followers gitu ya. Followernya, sementara ini kita nggak fokus ke situ ya Pak ya. Belum belum ada. Jadi sementara ini yang pastilah kami memutuskan karena ini berawal memang dari kesukaan ya, dari kesukaan. Tapi ketika kita membuat ini kan kita juga riset pasar juga ya. Apa sih yang di Surabaya ini yang nggak ada, gitu. Oleh-oleh semua mungkin lebih banyak, tapi pia ini kan jarang. Iya. Ya, jadi kita juga searchnya, juga risetnya juga lewat Instagram ternyata nggak ada juga gitu yang seperti ini gitu. Jadi untuk saat ini belum ada. Masih aman ya. Masih aman. Belum ada apa namanya kompetitornya ya. Betul. Oke. Gitu. Ya. Oke. Berarti ini apa namanya? Oh ya, kalau sekarang sudah pemasarannya gimana, Mbak? Apakah
Hanya di Surabaya atau sudah sampai ke luar kota? Ya, atau mungkin online saja atau gimana? Udah ada dititipin gitu konsinyasi di mana-mana gitu? Kemarin kita alhamdulillah kurasi kita masuk Pak Oke. di SKG di Siola dan Mer gitu juga Manyar seperti itu. Kemudian kalau untuk karena kita ini sekarang ini adalah digital ya, di booming digital, jadi tidak boleh dikesampingkan kita jual juga online Pak, Instagram, kemudian kita juga Google Business ya, itu juga semua Shopee seperti itu kita pokoknya kita rambah semuanya kita Oke. itu jual juga di situ. Jadi gitu. selain online, kalau yang offline-nya itu ada di SKG Siola dan ini ya, Mer ya? Iya, Manyar dan Merah dan bisa langsung ke rumah Retropia di ya itu tadi Jalan Gubeng Jaya Jaya. Tengah betul Gubeng seperti Jaya itu. Tengah, oke. Kalau ngomongin oleh-oleh pasti kan ada yang namanya ketahanan ya. Ini sampai berapa lama? Kita sebulan Pak. Oh, sebulan. Iya, Oh Pak, sebulan Pak. Sebulan. Ini loh nggak sampai sebulan nanti. 5 menit selesai ini. gitu ya. saya jamin Pak itu nggak akan bertahan lama kalau langsung gitu. Benar. Karena Apalagi ketemu kami kayak piranha ini. Ya, Iya. nanti kita buktikan ya. Tapi kita ke iklan dulu ya. Kita Iya, break dulu sambil ya. ya. monggo Bapak Kita silakan. ke iklan Sambil kita dulu. incip dulu. Mas Freddy yang sudah mencoba, gimana testimoni dari Retropianya Mbak Novi? Yang pertama kayak kue kacang kuno itu loh. Gitu ya? Kulitnya. Tahu dengan Pak Aldi yang biasanya ditaruh di toples, kocok itu, dicokotnya. Empuk, Empuk, tapi ya? nggak ngeprul banget. Iya, tapi kalau saya lihat saya bau dari aromanya, pianya kuat banget kok ya. Banget, makanya itu. Iya. Terus aromanya ini kejunya enak ya. Enak ya. Terima kasih. Berapa harganya segitu Mbak Novi? Ya, jadi untuk Retropia karena ada 3 rasa ya Pak ya. Untuk kacang hijau kita jual di harga 25 per 1 toples isi 5. Oh. Iya, kalau untuk coklat di harga 28.000, kalau untuk yang keju 30.000. Keju paling mahal ya, Iya, 30.000, coklat 28, kalau yang ori yang kacang hijau 25. Oh, jadi jualnya per 5 per toples ya. Per Oh, toples, Pak. ini kemasannya gini ya. Betul. Oh, keren. Nggak ngecer ya, Mbak? Ngecer ada Pak, jadi ini ada orderan di ada orderan juga, jadi beli ecer untuk snack box, itu bisa juga kita Bisa layani. dengan harga yang sama atau lebih mahal? Nanti kita bisa Tergantung ini, ya, tergantung quantity pesanan ya. juga, Kuantitinya berapa? berapa gitu. betul. Oh, iya. Kalau ini hampers? Iya, itu kita sebutnya Retropia buah tangan Pak. Buah Retro. tangan. Retropia buah Jadi tangan. kalau untuk oleh-oleh kan cantik ya, sudah Ya, nggak perlu ya, repot ya. begitu. Keren. Retopia hand fruit buah tangan. Hand fruit nih. Ya kan oleh-oleh kan buah tangan bener ya? Iya, Ya, iya, gitu. iya. Buah tangan bahasa Jangan bikin Inggrisnya. saya sanksi dong. Bahasa Inggrisnya kan hand fruit. Oh bukan ya? Iya. Kalau Kal- kalau yang hampers dijual borongan gini lebih murah, lebih mahal atau sama aja? itu kita jual di 80.000 Pak. 80.000 ya, karena 80.000, kan ada biaya pengemasan. Betul. semacam. Tapi sebenarnya sih lebih murah ya daripada belian satuan. Kalau Iya, semama iya. digabungkan. Betul, Kalau betul. pitanya itu biar cantik. Nanti tambahan terserah mau nambah atau enggak. Ini biasanya Tapi kalau- 80.000 udah jadi kayak begini Nah, apa? betul, udah Cuman cantik ini. ininya udah cantik Beda. gini ini 80.000. Iya, seperti itu Pak. Oh, murah. Kan tadi satuan ada yang 30, ada yang 25 ya. Iya, Itu 3 rasa semuanya ada. ada. Ada keju, ada coklat, ada kacang hijau. Tapi kalau yang model hampers kayak begini, yang model buah tangan ini orang boleh milih ya? Atau isinya langsung itu. Atau di 80.000 itu nggak bisa karena kan Harus variannya 3 beda-beda. itu tadi. Boleh milih atau misalnya orang Random atau- aku suka yang paling mahal apa tadi? Yang Keju. keju Aku keju semua gitu. Boleh. Nggak boleh dong. Boleh Pak. Tapi Ini kan harga kalau iya nanti harga kita sesuaikan. 35 Kalau milih kali satu paket kita memang kan harusnya 80 berapa ya. Jadi Iya. kita kasih harga 80, tapi kalau memang sesuai dengan permintaan ya nanti tinggal dikalikan saja. Oh, customize bisa ya. Karena free box-nya itu kan sudah sebenarnya sih berbayar kan. Itu kan juga sebagai komplimen kita juga. Hmm.
Bagus ini apa namanya? Ini nanti kalau menjelang retronya dapat Iya. gitu ya kalau menurut saya ya. Iya, retronya dapat. menjelang Natal nih biasanya banyak kayak gini. Rame ya. Benar, Betul, Rame ya. benar. Sudah mulai open order? Untuk yang Natal. Iya dong. Lagi kita pikirkan Pak, sebentar lagi coming soon. Wah. Makanya saya bawa ini kan sebenarnya ide kita kemarin kita ada pameran di Grand City Pak. Jadi ini kita tampilkan juga. Jadi memang tapi untuk di sosial media kita sudah ini tapi belum maksimal gitu loh. Betul. Wah, keren itu kalau kadang kayak Lebaran, Iya Natal, betul tahun seperti baru. itu. Ya, oke. Baik, ini ada Ada beberapa yang nanya. ada beberapa teman yang bertanya melalui apa namanya WhatsApp ya. WhatsApp ya. Yang pertama ada Mbak Desi Purwanti. Desi. Selamat sore Mbak Desi. Sore. Selamat sore. Mau tanya varian pianya apa aja, harganya berapa? Oh tadi sudah kita spill ya. Iya, Iya. betul. Cuman mungkin Mbak Desi terlewat atau apa. Kalau mau beli di mana? Oke. Tunggu ya Mbak Desi ya. Silakan Mbak Novi. Iya baik Mbak Desi selamat siang. Saya Sore, Mbak. Sore ya. Pagi. Semangat pagi gitu ya. Semangat pagi. Iya, untuk Retropia ada 3 varian, kacang hijau, coklat dan keju. Untuk masing-masing harganya, untuk kacang hijau di harga 25, untuk coklat di harga 28, untuk keju di harga 30. Untuk saat ini monggo bisa langsung pemesanan bisa langsung lewat Shopee kita ada atau lewat admin kita itu juga bisa. Seperti itu. Jadi harga tadi itu adalah kemasan dalam bentuk ini ya. Betul, dalam toples jar Toples ya, itu, isinya satu toples ini isi 5. Isi 5, masing-masing isi 5. Harganya segitu. Iya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan tambahan dari Mbak Desi yang tadi barusan saya tanyakan, apakah boleh beli ngecer? Boleh. Nah itu harganya nanti bergantung ini gitu Iya, ya. Nego-nego harganya Nego-nego. negotiable, harganya negotiable. Ceng lila. Ceng. Ceng lila, konco dewe lah, Iya. hoping lah. Hoping. Terus naik. Oke, Mbak Desi, terima kasih banyak ya, Ya. sudah Terima mampir kasih. di rumah UMKM dan sudah berkenalan juga dengan Mbak Novi. Kemudian ada lagi? Miandini, Mia Andini. Miandini itu nggak pakai MIAN Mian tuh. Mia. Ya, bukan menyan, bukan Mian. Mia Andini. Ya udah itu namanya. Mbak itu. Dini gitu aja lah. Mbak Mia. Selama ini pemasaran yang dilakukan melalui apa? Apakah bisa jadi reseller? Nah ini. Ya, untuk saat ini pemasarannya kita ya lewat Instagram, kemudian TikTok, Online ya? Shopee, ya Masih online ya, seperti online. Untuk reseller, kedepannya kita akan melakukan seperti itu, tindakannya seperti itu. Iya, Pak. Reseller masih sedang On progress. ya, Iya. coming soon. Coming soon. Ya, coming soon ya. As soon as possible. Ya, Apa itu? as soon as possible ya. Secepat Asap, mungkin segera. Secepat mungkin, ya. Asap. Asap ya, Mbak Miandini. Oke, satu lagi. Siapa itu? Destianing Diah. Mbak Dia. Destianing Diah. Halo Retropia. Wih, Saya mau tanya, halo. apa yang mencetuskan ide usaha Anda kok memilih Pia sedangkan jajanan jadul itu kan banyak sekali ragamnya, dan bagaimana cara terbaik Anda dalam strategi pemasarannya? Iya. Ada yang mau belajar ini, Mbak? Monggo silakan. Jadi kenapa Pia tadi di awal sudah saya spill sedikit ya Pak ya. Jadi kenapa Pia? Karena kita riset juga gitu. Pertama dari kecintaan saya terhadap, saya suka makan Pia. Kemudian kita riset apa sih sebenarnya oleh-oleh yang nggak ada nih di Surabaya. Even mungkin tidak hanya oleh-oleh yang bersifat dari satu kota ke kota yang lain ya, buat tangan seperti itu, tapi oleh-oleh untuk orang-orang yang tercinta di rumah gitu loh. Sementara ini kan ya banyak gitu kue-kue ya, kue-kue modern dan jadul gitu. Nah, kenapa saya pilih Pia? Karena Pia memang kan jarang ya, belum banyak kita temui gitu di Surabaya. Ya berawal dari kecintaan, katanya lakukan yang apa kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan, seperti itu. So sweet. Iya. Kemudian untuk pemasarannya ya. Pemasarannya ya tetap kita konsisten untuk media sosial ya. Kemudian media sosial, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik itu harus sebagai kita mempunyai sebuah produk
ya pemasarannya ya, dari kemudian kita mengikuti kayak ada basar seperti itu. Karena komunitas-komunitas banyak sih sebenarnya Pak ya, bertemu bersilaturahmi sama orang baru ya. Sebagai brand owner saya harus mencitrakan bahwa saya adalah Retropia. Retropia. Ada lagi ya Pak Ali? Ada satu tapi tak simpen dulu biar kamu nggak pengen tahu. Ya, saya cuma pengen nanya ketika memutuskan untuk ikutan pelatihannya Barto itu, Retropianya udah jalan berapa lama Pak? Saya itu baru ya Pak ya. Baru. Saya dikomplain itu sama itu ya. Ketika baru-baru bikin itu Dilara ketemu sama Barto and Friend. Betul. Ketemunya waktu itu sama apa? Diajak teman atau? Iya, jadi memang itu kan ada info ya di salah satu grup gitu. Kok nyantolnya di saya Pak gitu loh. Nyantolnya itu di saya ya. Mungkin Allah itu mau saya belajar gitu ya. Allah mau saya belajar karena salah satu itu kutipan, kalau kamu tidak 6 bulan ya konsisten gitu setiap minggu sekali panas-panas. Tapi saya satu ingat kutipan bahwa jika kamu tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohannya. Saya pikir bahwa ketika saya memulai atau saya menetapkan bahwa saya akan menjadi pebisnis atau punya usaha, saya harus terus belajar. Gitu sampai sekarang. Jadi ketemu Barto dan Friend itu, Barto and Friend tuh Freddy jadi. itu kayak pintu pertama gitu loh Pak. Setelah itu tuh saya itu ketemu lagi ada Kominfo level up, terus kemudian ada lagi kayak terus kemudian saya kan kalau saya sudah dapat ilmu kan saya share juga ke yang lain ya. Jadi kayak saya dapat ilmu, kemudian saya share, kosong saya dapat lagi, seperti itu. Kayak pintu pertama. Bayangin kayak lagunya Doraemon tuh. Taneng Barto and Friend. Pintu pertama. Benar. Saya bukan bambu. Beneran. Untuk tidak harus ini ya, kalau dari sisi saya yang pemula itu penting, tapi saya yakin bahwa teman-teman yang juga sudah lama pun tuh kayaknya itu ilmu-ilmu juga nggak perlu sekali yang pelatihan di Barto and Friend itu. Yang menarik dari pelatihan kemarin apa selama 6 bulan? Yang pertama adalah silaturahminya, ya kan, gitu. Ya. Kemudian ilmu-ilmu yang itu ilmu dasar yang memang harus kita kita butuhkan, kuasai gitu. lah ya. Kuasai seperti itu Pak. Jadi di situ kalau semama kita kepedean nih, ada kurasi gitu. Pertama itu sudah kurasi. Katanya dikomplain tadi ya. Betul Pak itu. Kenapa emang? Freddy yang komplain. Kamu yang komplain. Iya Pak. Jadi aku ya. Karena dulu itu kan menggunakan equipment yang ada ya. Jadi saya pakai oven yang tinggalan nenek moyang, jadi menghasilkan pia yang oven yang taruh di atas kompor itu ya. Iya, itu kan panasnya bisa nggak biasa itu, tergantung arah angin. Lah kompor mukanya angin, piamu sing kene gosong kene gak mateng, Fred. Yang ada merknya gajah itu biasanya. Kenapa kok gajah? Ya merknya gajah memang. Saya punya itu. Itu Pak. Masih pakai itu. Iya, dan itu gimana ya? Jadi ngaruh bener ya, Mbak ya? Ngaruh ya, memang bener kan ya? Pengaruh Pak gitu. Jadi saya pikir gitu, ini benar sekali nih, kenapa kurasi ini ditaruh di depan itu biar kita itu ngerti, sadar dulu bahwa produkmu ini layak atau enggak, layak jual atau tidak. Itu benar sekali tahapannya. Setelah itu HPP ya. Setelah itu penting Pak, itu PR banget buat kita ini para UMKM, itu penting karena kan kadang-kadang kan karena kita merasa baru, kita merasa kecil ya, belum apa itu nggak enakan gitu loh masyarakat. Tapi sekarang kita hajar aja gitu. Hajar ya, pede ya, confident pede ya. aja, ada Pak. Barang kualitas kita. Iya. Waktu itu harganya apa? Kemurahan juga. Oh sangat Pak. Oh sangat. Sangat. 1.000 ya? 2.000 ya? Saya jual 10 itu dulu saya jual 27 berapa gitu Pak. 2.700. Iya, walaupun waktu itu ya itu bukan karena material yang berbeda, tapi hitung-hitungannya itu enggak masuk gitu loh. Saya enggak ngerti kan gitu. Bener dia laris gitu. Tapi tetap aja enggak ada cuan yang masuk. Betul, karena pesannya kan
UMKM ini perlu bertumbuh gitu loh. Bukan untuk menumbuhkan, maksudnya ketika kita bertumbuh, akhirnya kita juga akan bermanfaat untuk orang lain seperti itu loh. Kita bisa mempekerjakan orang, kemudian secara marketing itu kita juga bisa lebih luas seperti itu kan, ada biaya-biaya yang juga yang dibutuhkan. Selain HPP dan kurasi, apa yang juga satu lagi yang menarik selama ikut pelatihan apa Mbak Novi? Branding ya. Sebenarnya sih ada dua Pak, HPP Finance ya. Itu penghitung-hitungan itu. Pak Tri. Oh itu ya. Iya Pak, gitu. Itu kan terlewatkan lah untuk kita ya sebenarnya ya. Catat mencatat gitu ya. Betul. Padahal itu arus kas, kemudian neraca, kemudian laba rugi itu sangat penting. Dan kenapa Retropia menjadi cantik seperti ini? Karena sebelumnya Pia Tempo dulu adalah saya ikut kelas branding. Jadi cantik ini sekarang. boleh sama Mas Dito ini. Poles Pak, poles Oke. total ini. Total ya. Total. Termasuk ini apa namanya? Toplesnya ini. Kalau toplesnya udah sama. Kalau yang Cuman sebelumnya kemasannya kita pakai box. Pakai box. Iya, pakai box. Kemudian nama diganti sama Pak Dito karena kan sama Pia Dito. Tempo dulu itu kan masih old fashion ya, maksudnya ini gitu. Gimana caranya biar lebih kekinian tapi masih ada kasan lamanya. Jadi retro. sebelum ini namanya bukan Retropia, Pak. apa namanya? Tempo dulu. Pia Tempo dulu. Pia Tempo dulu. Retro ini launchingnya di bulan Oktober ini Oktober Pak. 2000? 2024. Oh, masih baru banget ya. Baru Pak. Oke. Kemudian ya itu kreatif itu penting. Kalau saya lihat lagi bahwa biasanya itu Pia dikemas dalam box seperti itu ya. Saya pakai jar ini, toples jar ini. Ini toples jar. kreativitas ya. Tapi nggak mahal Mbak. Ini beli satu berapa ini? Harganya? Kita beli toplesnya. langsung banyak Pak. Langsung banyak ya. Kalau per bijian Ya. jadi jatuhnya berapa ini? Jatuhnya Nggak mahal. 2.900 kalau tidak salah 2.900 ya. Iya, ya. 140 itu. Jadi nah, kita taruh di jar, kemudian kita kemas satu-satu itu higienis ya Pak ya. Higienis, kemudian nggak perlu harus bawa semuanya ketika orang mau berpergian gitu. Dia ngambil aja satu atau dua dimasukkan tas, ya sudah gitu. Tapi kalau semua memang itu kan bisa ditaruh di mobil atau apa. Iya ini Paldi. Cukup Paldi. Taruh di sini. Loh ini. Pak, cukup ditaruh di sini nih siapa Pak? Hah? Apanya ini cukup? Enggak, nyoba toplesnya. Oh ya. Kesannya saya mencoba toplesnya cukup ternyata. Oh iya. Ya, Dan akan saya kembalikan lagi. Iya. Kita Ya. supaya tidak on cam, kita kasih iklan dulu ya. Kembaliin. Kalian dong. Bahaya Kan ini. sudah di trial Pak. Ya Oke, jelas cukup. kita ke iklan dulu ya kalau begitu ya. Kita ke iklan dulu. Ya, Nah, akhirnya tertata. Yeay. kalau nggak apa namanya? Apa itu? Nggak di iklan tadi, wah sayang Anda Semburat nggak gimana? bisa, nggak bisa nonton apa yang terjadi gitu ya karena sama Yanti dipindahin itunya. Nah, iya. Karena nggak sabar ya Kanalnya. Pak. Karena nggak sabar Karena aja. nggak sabar. Betul. Ngelihat si unyu-unyu. Si unyu-unyu. Oke, kita ke Mbak Mayang sekarang. Ya. Salam kenal Retropia. Salam Apakah dengan pilihan usaha jajanan jadul seperti Pia, optimis bisa bertahan? Apakah terinspirasi dengan oleh-oleh khas apa nih? Oleh-oleh khas Bali, Pia susu, Ya. pai susu itu ya. Hai. Piasu. Iya. Terima kasih. Jadi kita ini harus optimis ya. Ya. Harus optimis. Jadi yang sekarang karena saya baru dalam mindset saya itu saya harus konsisten, persisten dan disiplin. Gitu. Itu yang harus saya terapkan dalam diri saya. Gitu. Semoga ini berkelanjutan. Kalau optimis, ya harus optimis ya Pak ya. Karena Ya. ini memang untuk membuat sebuah produk itu nggak bisa cuma sekali trial loh. Ya beda ya kalau Betul. saya gitu. Karena perfeksionis itu. Jadi kita beberapa kali sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita sudah mengeluarkan tenaga, kita mengeluarkan budget ya. Jadi ketika kita nggak serius, apalagi ini kita sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang lumayan banyak, tapi kami rasa bahwa itu juga perlu masih kurang ya untuk pertumbuhan kami untuk terus berjalan. Jadi ya harusnya optimis. Kalau boleh tahu dulu dapat resep ini dari mana Mbak? Apakah
memang udah ada keluarga yang menekuni pembuatan pia ini, atau Mbak Novi ikut pelatihan atau apa gitu? Awalnya dulu gimana? Awalnya saya nggak ikut pelatihan. Nggak ikut pelatihan, Nggak ikut ya? pelatihan. Otodidak berarti ini ya? Otodidak, Pak. Makanya trial and errornya lebih susah ya. Betul. Untuk Coba gak enak. Oh, untung ya Fred gak dadi tonggone Fred. Kembung. Didodok ini. Iya. Mas Freddy. Coba nang. Apa? Gak ada hati ngono. Wis gak apa-apa. Iya. Terus gini QC. Kalau kita akan coba. Iya. Oke, Jadi oke, waktu oke. itu saya buat tuh ketika bertemu dengan orang ya, yang saya, maksudnya orang di luar dari rumah saya itu saya suruh nyoba gimana gitu. Dan yang terakhir yang memberikan inputan dan langsung itu ya dari waktu saya Ketika kelas- Barto and Friends ya. Iya, Pak, Oh, luar langsung. biasa ya. Terima kasih. Karena Mas Barto, Mas Freddy. beliau-beliau ini kan kompeten di bidangnya, Pak, gitu loh. Kalau sebelumnya ya saya cuman orang yang saya kenal ya, walaupun tidak serumah, kemudian ya ada beberapa teman tapi kadang-kadang nggak objektif ya, Pak ya, gitu. Nggak subjektif. Karena kenal, sungkan. seperti itu. Tapi sekarang setelah ikut Barto itu berapa bulan yang lalu ya, Pak ya. Kemudian Lebih itu setahun langsung saya perbaiki kan, alhamdulillah. Sampai sekarang ya. Dan ini terbukti dengan omsetnya naik ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Kalau nggak enak kan kurasi saya nggak masuk. Iya, Oh iya. iya lewat. Pulang dia. Udah naik berapa persen sih? Iya. Rahasia ya. Rahasia, Pak. Kak boleh tahu Iya. ya. Nanti minta soalnya. Iya ada pajaknya. Oke, kemudian kita ke siapa nih namanya? Di Abah Yamin ya? Abah Yamin ya? Oh Pak Yamin. Abah Yamin di Sidoarjo kira-kira. Oh ya. jauhnya. Mau menanyakan ke Mbaknya awalnya idenya apa? Kok bisa camilan? Nah, tak karepe dhek sih, Pak. Jadi maksudnya jadi judul itu loh, camilan Iya. jadi favorit Iya. jadi favorit. Camilan favoritnya dia. Inspirasinya Camilan favorit. hingga jadi kenyataan. Iya. Oh, proses. Jadi, nanya proses Abah Yamin. Matur nuwun, Mbak. Iya. Silakan, Mbak Novi. Iya, kenapa saya membuat camilan ya, Pak ya? Iya, camilan favorit ini jadi Camilan. ide usaha itu loh. Iya, yang pertama pertama karena saya udah nggak kerja ya kan, orang biasa kalau udah nggak kerja itu nggak bisa ongkang-ongkang kan, Pak. Udah terbiasa kerja terus nganggur tuh nggak bisa diem. Iya, the power of lutus ya. kebebasan itu tadi. Lah saya nggak bisa masak. Mohon maaf ya, sebenarnya kalau saya ke pasar tuh Ido ngajak berantem, Pak. Kenapa? Gitu. Kalau saya kalau ke pasar dulu, Pak. Idungnya Idung apa itu ya? ngajak berantem Sama gitu siapa? karena bau. Oh, karena nggak pernah ke pasar ini. Mohon maaf sih sebenarnya Toko bukan. pasar. Bukan. Supermarket mungkin. Bercanda Pak Oh, gitu. bercanda. Ya karena basicnya kan yang terakhir saya di procurement ya, purchasing di bakery. Jadi itu yang menancap di kepala saya, yang saya tahu bahan-bahan ini yang bagus, ini yang enggak, ini itu yang saya ambil gitu. Iya, jadi apa namanya Mbak Novi itu nggak coba pasar itu karena ada alasannya. Karena dia kerja kantoran Iya. gitu. Jadi Tetap ibu rumah tangga tetap masak, tetap Pak. ibu rumah tangga Ya. iya, tapi waktu ke pasarnya itu titip kamu apa titip Barto apa gitu. Kan ada Pak Melijo apa-apa. Melijo. Iya. Gitu. Iya, Aku bayangnya tadi loh. Hidung ngejak berantem. Ngewatuk ini. Ayo boleh gitu. Ya apa ceritanya nih? Betul. Iya. Oke, jadi itu ya yang kemudian. Tapi iya, saya juga jadi kepo sama Apa itu? seperti Kepo apa? Pak Yamin. Kenapa Pia gitu? Ya loh? dipilih. Iya, kenapa Pia? Artinya kan Banyak jajanan yang lain kan ya. bukan ya saya seperti tadi siapa yang nanya itu ya. Seoptimis apa gitu bahwa ini kemudian Bisa anak-anak muda kan nggak banyak yang kenal Tahu Pia, Pia, ya, kan? Mbak, ya. Iya, Nah, memang ini kan perlu strategi, perlu apa Sesuatu yang effortnya. komitmen gitu ya. Iya. Jadi yang itu tadi ya Pak ya, kenapa pia? Karena tadi sudah dijelaskan ya, karena dulu di kantor saya suka makan pia dan kayak waktu itu tuh ada ilham gitu loh Pak. Saya tidur itu kok saya keingetan itu ya. Gitu. Oh temannya. Iya. Ilham. Bukan Itu temennya yang- bapak-bapak yang jualan mungkin Bapak karena jualan, kasihan karena apa gitu ya. Jadi Oh, karena namanya saya ilham. suka Itu tuh ngawur. waktu tidur tuh langsung kayak ada ilham masuk. Oh saya harus jualan pia Udah gitu loh. direken Mbak itu enggak kok. Ya. Terus Iya, terus kemudian memang untuk pangsa pasar itu target market ya Pak, kita nggak bisa semuanya begitu ya.
maksudnya merambah ke semuanya itu. Jadi target marketnya kita adalah saya di sini adalah wanita ya, bukan berarti perempuan itu laki-laki tidak, tapi kalau perempuan itu dia making decision untuk membeli gitu ya. Kemudian usianya itu antara usia 30 sampai 45 karena punya finansial maksudnya kemandirian finansial yang ada ya. Jadi seperti itu. Saya sih pede ya, karena memang kayak kemarin tuh kita pameran ya. Memang ada yang harus kita jelaskan bahwa pia kita itu berbeda. Jadi rasanya seperti pia zaman dulu. Tapi memang ada orang yang tidak perlu kita jelaskan sedemikian rupa. Jadi dia datang langsung saya beli gitu. Terus kan karena memang ada tester ya. Iya, saya beli. Udah gitu, saya tidak perlu menjelaskan. Nah, seperti itu orang-orang yang suka zaman dulu, yang suka makanan-makanan zaman dulu. Ya itu target marketnya kita gitu loh, ya retronya. Nah itu tadi loh, karena ada pilihan tadi loh, jadi favorit dulu, kemudian dianggap pia ini adalah salah satu yang benar-benar kuno gitu. Iya betul, ya itu dari ilham, kemudian kita riset market, apa sih yang nggak ada yang jarang di sini gitu, di Surabaya. Tapi sahabat UMKM, Anda tetap harus mengikuti pelatihannya Barto and Friends ya. Jangan, saya khawatir ketika mendengar penjelasan dari Mbak Novi nanti semua orang cari ilham. Iya. Barto and Friends kosong kelasnya. Kelasnya ilham rame banget, ilham kayak sopo-opo ya. Sekarang tak tanya ini, ilham sekarang ada di mana? Itu maksudnya ide itu boleh dari mana saja untuk usaha. Tapi ide itu kan harus diwujudkan, Iya. seperti diwujudkan, terus kemudian pelatihan itu yang mendukung biar ide kita itu cemerlang. Iya, tapi marketnya memang itu ya. Jadi saya terjawab sudah. Artinya memang Mbak Novi yakin betul bahwa gak apa-apa anak-anak muda gak suka karena memang target marketnya tidak. Kalau suka Pak, itu berarti alhamdulillah, itu berarti rezeki gitu ya. Betul. Lah kalau semama saya gini Pak, kalau seumpama pia ini tidak, maksudnya tidak laku ya atau apa, tapi kan banyak perusahaan-perusahaan pia ya yang sudah lama dan mereka masih eksis gitu loh. Berarti kan itu peluang besar juga buat kita. Marketnya ada. Seperti itu. Sip. Mas Rudi mau nanya apa? Iya. Kan tadi dijelaskan bahwa ada keinginan untuk memperkenalkan pia ya lebih jauh gitu ya. Langkah-langkah apa yang akan diambil sama Mbak Novi ini supaya pia ini tetap eksis hingga sekian lama? Ya, yang pertama adalah pastinya pemasaran ya Pak, itu penting ya. Jadi tadi ada Mbak yang menanyakan adakah reseller, itu pasti ya. Nanti kita godok bagaimana caranya ya, caranya seperti apa untuk reseller-resellernya kita. Buka peluang berarti ya. Buka peluang, kemudian karena ini konsepnya adalah oleh-oleh, pasti kita juga harus terus mengisi ke toko-toko oleh-oleh seperti itu ya. Ada juga ini terlintas juga bahwa saya akan membuat ini juga sebagai kayak cindera mata begitu, kayak orang kalau kondangan tuh kan bisa ya seperti itu. Ya, jadi kondangan seperti kita taruh di box, kemudian kita ada souvenir, kita kemudian ada ucapan gitu ya Pak. Karena ya terus kreatif seperti itu. Iya. Iya, itu tadi tertarik dengan buat cindera mata untuk acara-acara ya. Nikahan. Tadi Mbak Yanti itu katanya mau dikasih yang baskom tadi. Itu pertemuan RW nih ngawur. Bukan pernikahan. Oh bukan, tapi kan katanya kayak gini. Yang bener ini. Dan gak cukup, bro. Gimana? Iya, menarik, tapi untuk nikahan itu menarik. Betul, ya. Pak. Jadi artinya cindera matanya bukan sesuatu yang seperti sekarang ini gitu ya. Kan agak berbeda. Oh, pia gitu. Keren. Iya. Jadi ada kalau memang itu kan ada juga kayak dompet ke apa kita taruh di box, kemudian kita isi, kemudian nanti kita kasih ucapan cantik. Sampai hari ini Mbak Novi jadi Mbak Novi belum kepikiran untuk diversifikasi misalnya setelah pia sukses
mau bikin apa lagi atau masih tetap nggak ini fokus. kayaknya PIA ini harus difokusin dulu sampai betul-betul establish, betul-betul Ya. mapan gitu. Gimana? Atau Saya- udah kepikiran punya ide bisnis yang lain gitu? Ya. Pertama saya harus membesarkan ini karena kan varian PIA itu banyak ya Pak ya, masih Oh, masih akan beberapa. menambah varian nantinya Menambah rencananya. varian, Oh. tapi mesti konsepnya juga tidak keluar dari konsep zaman dulu gitu ya. Karena kemarin itu sebenarnya kita ada nanas yang sudah sertifikasi juga, itu juga nanti sebentar lagi coming soon gitu. Cuma yang lainnya. Iya, saya lupa ya, namanya retro. Jadi mau varian baru pun harus nggak boleh Iya. yang kekinian, harus kejadulan. Iya, Kejadulan. dan itu ada pasarnya gitu loh, yang Dan seperti itu ada tadi ya, pasarnya, ada kayak marketnya. ada marketnya. Kacang Iya, iya. hijau. Udah tuh Fred, kacang Iya hijau. ada Keju, terus ada nanas. kacang tanah, ya Kacang kacang merah ya Pak. Kacang merah. Red bean. Pak Aldi besok minta tolong dibikinkan kacang panjang. Kak iso dadi ngene. Tuh, piye lah. Itu piye iku. Nyerong-nyerong. Pangan titik gelambir. Wes. Kamu tuh ngawur kok, Fred. Gitu kok ya, ikut kurasi itu loh. Tapi menarik ya. Hari ini kita belajar lagi kita belajar betapa the power of kepepet. Saya kira bukan cuma itu ya. Kalau Mbak Novi tidak punya jiwa entrepreneur pun saya yakin nggak akan bisa bertahan seperti ini. Dan karena kan ini juga butuh biaya ya. Mengikuti kelas branding atau mengikuti yang lain itu kan ada biaya yang dikeluarkan. Selain effort, waktu, tenaga, biaya, itu kan semuanya kalau memang nggak passionnya kan susah. Gitu ya. Bukan hanya karena kepepetnya gitu. Nah, itulah dan konsistensi. Benar. Gitu ya, konsistensi yang luar biasa. Mbak Novi, kalau misalnya ada teman-teman UMKM yang menanyakan, Mbak, setelah sukses dengan Retropia, setelah ini apa yang paling dekat yang ingin Mbak Novi lakukan dan diijabah oleh Tuhan? Mungkin doanya Mbak Novi nanti kita aminin bareng-bareng gitu. Ya. Iya. Amin. Oh belum. Belum, ya. Iya. Yang untuk membuat kita bertahan itu dalam melakukan sesuatu itu adalah kita harus punya big why. Alasan terbesar kita untuk melakukan itu. Jadi yang pertama adalah saya ingin tidak hanya bermanfaat untuk saya dan keluarga, tapi saya itu pernah merasakan di PHK, Pak. Ya kan, pedihnya bagaimana ya? Meskipun waktu itu karena kondisi memang tidak, artinya nggak sendirian, Iya, banyak orang yang tapi jadi tetap aja sakitnya itu di sini betul, gitu ya. iya, gitu. Bukan PHK, efisiensi. Ya memang kita tidak bisa ini karena itu adalah kebijakan dari perusahaan ya. Ya. Jadi kita oke saja, tapi bukan di situnya, tapi setelah itu kita harus bangkit. Nah, itu yang penting. Itu yang bangkit. Kalau kita meratapi masa lalu, kita nggak jadi Nggak sesuatu. maju-maju, Kita betul. Ya bermanfaat untuk orang lain gitu. Ya maksud kan saya ini di Gubeng ya Pak ya. Jadi mungkin banyak tetangga-tetangga kan ya bisa lah saya bantu, atau nanti kita bikin rumah tahfidz atau apa begitu loh Pak. Itu maunya Siap, seperti siap. itu. Amin. Rumah Amin. tahfidz, Amin. dan hasilnya bisa untuk guru-guru ngaji Ya, gitu. amin. Mudah-mudahan diijabah ya Amin. dari apa yang ini. Dan yuk kita larisin yuk ke pianya Retro Pia ini. Iya. Di mana alamat IG-nya? Cara atau mendapatkannya alamat ada media di mana? sosialnya? Di Instagramnya gimana nih? Ya, untuk mendapatkan Retropia atau jika ingin memesan, silakan bisa di Shopee retropia.id atau ID. Jika ingin melihat-lihat koleksi ya, atau itu sebagai menambah informasi, bisa lewat Instagram kita retropia.id atau .id gitu. Bisa juga di TikTok, tapi lebih ke ini sih kita IG. ke IG Pak. IG-nya update ya. DM di sana langsung Iya. fast respon ya. Betul. Kemudian bisa di-spill untuk nomor handphone Pak? Boleh. Ya, oke. Baik. Boleh. Silakan. Untuk admin bisa dihubungi di nomor 0838 8384 050. Ulangi Fred.
seperti yang dibilang sama Mbak Novi tadi. 08 08 38 38 83 84 050 seperti itu. 050 Ya. Iya. belakangnya. Iya. Oke. Monggo ya silakan diingat ya tadi ya nomornya. Jadi diingat lagi supaya nggak lupa ya. Ya nanti Iya, di iya, IG dibuka saja IG-nya Pak. Nanti Nah, ada di sana. ada nomornya, Jadi itu segala bisa macam, langsung connect ke Shopee-nya kita, Iya, langsung iya, ke iya. WA adminnya Jadi juga. bisa sudah ngelink di situ ya. Iya. Terus pokoknya ingat-ingat retropia.id aja ya. Iya. Retropia.id. Itu ada di IG-nya udah di situ aja semuanya. Tapi kalau misalnya mau mampir ngelihat produknya lebih detail, silakan ke Di SKG. SKG yang ada. ada di Shola dan satunya lagi yang Di ada Mer. di Mer. Manyar ada lagi ya. Manyar? Iya. Manyar juga ikut, ada di Manyar. Iya, kita 3. 3 ya. Iya. Oh, Shola, Manyar sama Mer. Iya. Oke. Baik. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mbak Terima Novi. kasih banyak Bapak kesempatannya. Iya, sama-sama. Baik. Mudah-mudahan. Maaf loh, banyak candanya ya. Iya, mohon doanya. Iya. Semoga- Mudah-mudahan Ya. makin hari makin bagus bisnisnya. Ya. Terima kasih Sehat-sehat terus ya Mbak ya. Iya, Bapak Tetap juga. semangat. Paldi gimana nih? Ya Mau lanjut udah. atau kita tutup? Yo wes, kita tutupi dulu ini. Kita tutup sana. Enggak, kita sudah selesai waktunya kita Iya. sudah habis. Oke, sahabat UMKM, ketemu lagi minggu depan di Talk Show Rumah UMKM. Sampai jumpa. Dah.